Tuhan terima kasih biar kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin gak menentu, yang semakin sulit untuk dihidupi. Tapi kami percaya sesulit apapun sepanjang ada Tuhan. Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bisa kami andalkan. Kami tetap bisa survive. Bahkan kami akan jadi pribadi-pribadi yang tampil beda. Pribadi yang tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu. Kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mulai hari ini kita akan mendeklarasikan firman Tuhan. Oke, saya undang semuanya bangkit berdiri. Yang bawa Alkitab bisa diangkat Alkitabnya. Yang ada HP sucinya juga bisa diangkat. Oke, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita baca firman-Nya di dalam Roma 12. Ini bukan firman yang asing buat kita semua, tapi kita baca dan kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga bersama-sama. Oke, di depan sudah ada juga 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan pada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Yang percaya katakan amin. Bisa lihat dulu kiri kanannya supaya jangan melihat saya terus. Berikan shalom. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Oke, luar biasa sekali. Hari ini judulnya adalah Living a Transformed Life, yang artinya menjalani kehidupan yang diubahkan. Dunia berubah, itu udah pasti. Karena salah satu yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Nah, kalau dunia berubah, pertanyaannya, apakah kita harus berubah? Kita harus berubah karena ciri dari sebuah pertumbuhan adalah perubahan. Kalau saudara dari kecil nggak gede-gede, itu namanya ada sesuatu yang salah dalam kehidupanmu. Paling tidak saudara menjadi cebol-cebol atau manusia-manusia kerdil. Begitu juga di dalam kehidupan rohani kita. Tuhan kita berkata kita jangan jadi terus bayi rohani, tetapi kita dewasa secara rohani. Dunia saja mengadopsi yang namanya perubahan ini. Ini saya nggak di-endorse saudara, dan saya juga bukan ada pesan sponsor, tapi kalau kita lihat di situ produk rokok aja dia bilang, padahal ujung-ujungnya sama, tetap asap saudara. Dia bilang perubahan itu perlu. Katakan bersama saya, perubahan itu perlu. Katakan bersama saya, perubahan itu perlu. Katakan kiri kananmu, kalau kamu enggak berubah, kamu akan punah. Walaupun enggak punah, minimal jadi manusia langka, saudara. Kalau orang Medan itu
nama belakang itu apa? Marga, gue susah amat. Namanya Simanulang, saudara. Si manusia langka, saudara. Ya minimal kita jadi langka. Kalau barang makin tua, makin antik bisa mahal, saudara, harganya. Manusia enggak berubah-berubah, itu ada sesuatu yang salah. Bukan antik, manusia aneh, saudara. Ya, perlu saudara perubahan itu. Kalau saudara yang berumur 5 tahun, 50 tahun ke atas, saudara. Dulu Tangerang ini disebutnya kota topi, saudara. Karena di mana-mana pabrik topi, saudara. Kalau saudara lihat logo dari Kabupaten Tangerang, di sana ada topi, saudara. Sekarang udah nggak ada pabrik topi satupun. Karena topinya topi bambu, saudara. Nggak ada, saudara. Berubah keadaan. Ya, dari zaman dulu kita melihat banyak produk-produk yang dulu itu begitu luar biasa. Yang suka dengan kamera analog. Dulu Kodak itu luar biasa. Tapi kita lihat sekarang Kodak itu udah hampir punah, saudara. Kalau kita lihat dahulu waktu zaman awal handphone keluar, saudara, Nokia itu jadi produk handphone yang terlaris, yang menguasai dunia. Tetapi kita lihat begitu enggak berubah, dia ketinggalan. Dan untung dia mulai sadar dan mulai bangkit lagi. Tapi kelihatannya sudah terlambat, saudara. Dulu saya bangga banget, saudara, pegang HP Nokia. Ada yang kecil, ada yang segede pisang tanduk, saudara. Bangga banget, saudara. Ya, sekarang udah ketinggalan semuanya, udah hampir punah. Nah, begitu juga saudara dan saya. Semua kita mau enggak mau harus berubah kalau saudara mau survive di dunia ini. Saudara dan saya harus berubah kalau kita mau survive di dunia ini. Amin. Karena manusia itu susah berubah. Ya, dan itu harus kita akui. Daging kita ini susah berubah. Karena ada sesuatu yang enggak nyaman ketika kita melakukan perubahan. Kalau saya perhatikan, ya semua nih, ya enggak terkecuali. Ibadah saja sulit berubah. Dari pemilihan kursi, saya tahu kalau sudah di situ, di situ terus. Kalau yang sudah terbiasa di sebelah kanan saya lihat ya wajahnya itu saja, saudara. Kecuali penuh, saudara, di situ dia terpaksa pindah ke sana. Tapi begitu pulang dari kebaktian karena pindah duduknya sakit leher. Nengoknya beda, saudara. Ya. Nah itu satu tanda bahwa kita ini nggak nyaman begitu berubah. Yang ngaku katakan amin. Ya nggak nyaman. Yang namanya perubahan itu nggak nyaman. Makanya di situ dikatakan some people do not like change, but being a true Christian requires apa di situ change. Kita perlu berubah. Walaupun kita harus akui nggak suka dengan perubahan itu. Tapi mau tidak mau kita harus berubah. Nah pertanyaannya perubahan seperti apa? Kalau dikatakan bahwa di dalam kitab Roma, bahwa kita harus berubah oleh pembaruan budi kita. Artinya adalah bukan yang di luar, tapi perubahan yang di dalam. Bukan manusia tampak lahiriah yang berubah. Boleh kita berubah, tampil ke gereja harus rapi, harus lebih cantik, mungkin bedaknya tebelan, lipstiknya tiap minggu warnanya beda, boleh saudara. Ya tampil beda seperti itu boleh saudara. Tapi yang terpenting bukan perubahan seperti itu. Yang terpenting adalah perubahan yang di dalam. Katakan bersama saya perubahan manusia yang di dalam. Katakan bersama saya perubahan manusia batiniah. Kayaknya gak semangat banget sih. Ini udah 3 kali khotbah masih semangat nih saudara. Ini baru pembukaan, nanti meledak-ledak saudara.
Yang terpenting adalah perubahan manusia yang di dalam. Yang kecil aja amin, ya amin tadi dia bilang. ya, penting sekali kita berubah. Kalau kita lihat seorang yang bernama Zakheus, seorang yang kecil pendek tapi dia nggak disukai oleh kebanyakan orang karena dia jadi pengkhianat, dia mengkhianati bangsanya, dia bekerja dengan penjajah. Tapi kita lihat setelah dia berjumpa dengan Yesus Kristus, dia berubah sama sekali. Seorang yang tadinya berdosa, dia berkata ketika dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, apa kalau ada yang pernah aku peras akan aku ganti 4 kali lipat. Seorang yang bernama Saulus juga sama, saudara. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, seorang pembunuh umat Tuhan yang tidak percaya kepada Yesus Tuhan, tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik dia jadi satu pribadi yang berbeda. Dia terhenti jalannya karena dia tidak bisa melihat dan tidak bisa dibuat tidak bisa melihat oleh Tuhan. Dan dia berkata yang tadinya dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi dia berkata, Tuhan, siapakah Engkau? Dan sejak saat itu kehidupannya berbeda. Dia tadinya membenci Tuhan, tapi dia melayani Tuhan. Dan dia tidak pernah berbalik lagi. Dia terus melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Saya menunggu amin yang dari sini. Karena keaminnya kedengeran dari sana. Saya lihatin wajahnya. Walaupun saya nggak takut. Karena saya sedang pegang mic. Suaranya pasti lebih kencang saya. Katakan amin. Bukan perubahan yang sementara, tapi perubahan yang terus menerus. Itu yang dilakukan oleh Saulus. Karena yang dikatakan transform atau berubahlah di dalam bahasa Inggrisnya, transform di dalam bahasa Yunaninya artinya adalah metamorphos atau metamorfosis kalau kita lihat, saudara. Nah, inilah perubahan yang dimaksud. Ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Nah, itu transform, saudara. Enggak sama lagi. Bahkan sampai bentuknya enggak sama. Radikalnya seperti itu, saudara. Cara hidupnya enggak sama. Ulat dia tadinya jalannya pelan, malas, lambat. Tapi berubah menjadi kupu-kupu, menjadi satu makhluk yang berbeda. Enggak lagi merangkak, tapi dia terbang sedemikian rupa. Transform. Makannya enggak sama, tadinya rakus hanya makan untuk dirinya sendiri, tetapi berubah menjadi kupu-kupu. Dia memang makan, tetapi sementara dia makan, dia juga jadi berkat. Bunga yang dia ambil makanan untuk dia membantu menyerbukan di sana. Itu kupu-kupu. Beda dengan ulat. Begitu juga kehidupan saudara. Kok gue jadi ngeliatin sana terus ya? Masih belum puas gue. Begitu juga kita. Begitu kita berubah, hidup kita harus berubah. Harus berbeda. Amin. Enggak hanya untuk diri sendiri, tetapi ada Tuhan yang kita layani. Ada sesama yang kita layani. Yang percaya katakan amin. Saya belum puas dengan tepuk tangannya. Wow, luar biasa. Nah, kita mau belajar hari ini. Nah, di sini dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa ada di dalam Kristus? Kalau kita mengaku bahwa kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Kehidupan yang lama kita sudah kita tinggalkan di belakang. Udah berlalu. Tapi kita memasuki satu kehidupan yang berbeda. Satu kehidupan yang baru sama sekali seharusnya. Kehidupan di mana kita hidup bukan untuk diri kita lagi, tapi kita hidup untuk Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin
kehidupan kita juga akan mengalami perbedaan. Dulu kalah dengan tantangan, tapi ke depan setelah kita berubah, kita akan menang atas tantangan hidup. Dulu gampang menyerah, tapi ke depan kita akan lebih memiliki spirit yang luar biasa untuk menghadapi persoalan. Dulu kita gampang gagal, tapi ke depan ketika kita gagal, kita mudah untuk bangkit kembali. Karena kita tahu kegagalan hanya sementara, ujungnya pasti Tuhan mempersiapkan satu keberhasilan buat kita semua. Katakan wow. Kalau tepuk tangan begini semangat banget saudara. Nah kita mau belajar langkah-langkah untuk menjalani satu kehidupan yang diubahkan. Apa saja sih yang harus kita ubahkan supaya ke depan kehidupan kita ini beda. Ayat yang kedua dikatakan di sana apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Di sini ada yang namanya budi. Ada? Oh, no gatel ya, bukan angkat tangan ya. Berubahlah oleh pembaruan budi. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan transform your mind atau pikirannya. Pikiran kita harus berubah. Nggak boleh sama lagi. Tuhan itu punya cara yang begitu unik untuk mengubah seseorang. Salah satunya adalah kalau kita baca dalam Alkitab, ada seorang yang bernama Abram. Abram itu artinya adalah bapa yang dimuliakan. Dan Tuhan berjanji pada Abram, aku akan memberkati engkau. Dan aku akan memberikan engkau seorang anak. Kalau Abram masih 30 tahun, 40 lah masih oke. Artinya istrinya juga gak jauh dari segitu. Tapi waktu Tuhan bilang aku akan memberikan engkau seorang anak, umur Abram itu gak muda lagi, 75 tahun. Dan Tuhan menjanjikan seorang anak. Menurut logika manusia, mustahil bin mustajab. Gak mungkin kan nenek-nenek bunting ya. Mustahil pokoknya. Gak mungkin. Tapi Tuhan berkata engkau akan punya anak. Dan apa yang Tuhan lakukan? Caranya unik. Digantilah nama Abram jadi Abraham. Bapa yang dimuliakan menjadi Abraham. Bapa banyak bangsa. Anak gak punya. Tapi janji Tuhan mengubah nama Abraham dengan satu nama Abraham. Artinya banyak keturunan. Ada maksud saudara. Bukan tanpa maksud. Begitu dia punya nama yang baru, Abraham. Dia kenalan sama orang. Saya Abraham. Keturunan saya banyak. Anak saya banyak. Saya akan jadi bapa banyak bangsa. Dan setiap ketemu orang dia juga berkata, saya Abraham, anak saya banyak. Belum punya anak saudara. Dia bawa nama itu. Kepada siapapun dia berjumpa, dia selalu berkata, aku Abraham. Dan kali gantian. Ada yang takut satu tuh. Dua. Ada satu maksud. Yakub namanya artinya penipu.
Tapi dia begitu bergumul dengan Tuhan dan dia menang. Tuhan sendiri yang mengubah nama Yakub menjadi Israel, yang artinya adalah pemenang, pangeran Allah. Yakub yang hidupnya terbuang dan merasa bukan siapa-siapa lagi. Dia selalu memperkenalkan diri kepada orang. Aku Israel. Aku bukan orang yang kalah. Aku pemenang. Dan dia katakan itu kepada semua orang. Begitu juga Petrus, sebelumnya namanya Simon, diganti oleh Tuhan. Aku Petrus. Aku bukan orang yang pelin-pelan, aku bukan orang yang mudah goyah, tetapi aku adalah batu karang yang teguh. Badai sekalipun tidak membuat aku goyah. Supaya ada satu maksud dia berkata seperti itu. Supaya bukan hanya karena apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita katakan. Apa yang kita katakan, itu yang akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan terus menerus, itu akan jadi kebiasaan kita. Dan apa yang menjadi kebiasaan kita, lama-lama akan menjadi karakter kita. Sebelum Abraham berkata aku Abraham, sebelum Yakub berkata aku Yakub, sebelum Petrus berkata aku Petrus, sudah ada di pikirannya. Ada nama yang beda, nama yang enggak sama lagi, yang dipikirkan sudah beda. Makanya dia berubah. Petrus dulu gampang goyah, tapi dia jadi pribadi yang hebat, yang luar biasa. Abraham mungkin dulu berkata, aku mandul, aku gak bakalan punya anak. Tapi ketika dia berkatakan terus melalui pikirannya, dia memiliki anak yang luar biasa. Yakub juga mungkin dulu sering kalah di dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia berkata, aku Israel, aku pemenang, aku hebat, aku luar biasa. Yakub jadi pribadi yang berbeda. Pikiran kita menentukan apa yang kita katakan. Pikiran kita menentukan apa yang menjadi tindakan kita. Pikiran kita menentukan kebiasaan kita. Pikiran kita menentukan karakter kita. Makanya pikiran kita harus dirubah. Yang pertama, kalau kita ingin mengalami satu perubahan hidup, pikiran kita harus dirubah. Katakan amin. Lihat kiri kananmu. Makanya lu mikir jangan yang jorok-jorokin apa sih gitu. Katakan haleluya. Pikirannya. Jangan mikir aduh gagal. Ada yang mikir, Pak, saya mah udah nasib jadi orang susah, jadi orang miskin. Semuanya gagal, yang saya lakukan gagal. Itu yang terus dia bawa di dalam pikirannya. Hidupnya gak berubah. Tapi minimal hari ini, ketika kita taruh satu pemikiran yang baru. Saudara adalah anak-anak Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang diberkati. Engkau adalah keturunan-keturunan Abraham. Minimal hari ini engkau sudah punya semangat untuk mengalami satu perubahan di dalam hidupmu. Dan saya yakin ke depan kau akan jadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Aman. Jadi if you will transform your mind. Kalau kita mau mengubah pikiran kita, God will transform your life. Tuhan sendiri yang akan mengubahkan kehidupan kita. Yang pertama, pikiran kita harus diubah. Katakan bersama saya, pikiran saya harus diubah. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ayat 2. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, yang kedua, di situ dikatakan, kamu bisa membedakan kehendak Allah.
Ada dua kehendak kita sebagai anak-anak Tuhan. Satu, kehendak daging. Kita manusia pengennya yang enak, yang nyaman buat daging kita. Yang di luar sana, hari Minggu enaknya liburan, kuliner sana sini, keliling mall sana sini, camping sana sini. Istri saya suka punya kerinduan di masa tuanya, banyak jalan-jalan sama suaminya. Gak apa-apa ngamin juga. Begitu ada kejepit, ya kejepitnya tetap aja Sabtu Minggu kan kita ada acara. Akhirnya batal lagi. Keinginan terkikis. Hatinya menjerit. Hati saya juga menjerit. Tapi saya tetap berkata, aku bisa membedakan kehendak Allah. Mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Daging gak enak. Tapi kita berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih sudah mensupport saya. Dan hari ini saya mau apresiasi saudara yang ada di tempat ini. Harusnya libur panjang gak kelihatan di gereja. Tapi hari ini saya lihat pribadi-pribadi yang luar biasa. Yang tahu kehendak Allah. Yang tahu membedakan mana kehendak Allah. Yang berkenan, yang baik dan yang sempurna. Liburan panjang boleh. Tapi ada di tempat ini. Ada dua. Satu memang mencari Tuhan yang dengan sungguh-sungguh. Yang kedua karena bokeh. Tapi doa saya saudara sedang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya hibur yang bokeh-bokeh. Aduh, luar biasa sekali. Tapi saya apresiasi buat kehadiran saudara di tempat ini. Di rumah saya sempat berpikir saudara, ini jemaat kayak kurang. Ternyata gak berkurang saudara. Ini jam 11 paling rame nih saudara. Luar biasa sekali. Ya. Keinginan Tuhan dan keinginan daging. Keinginan daging. Galatia 5:19-20 di sana ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, berhala, sihir, pemecah belah, perselisihan dan lain-lain. Itu perbuatan daging. Tapi kehendak Allah itu beda, saudara. Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan, kebaikan dan lain-lain. Kehendak Allah. Yang mana yang kita pilih? Doa saya, kehendak Allah kita pilih. Orang lain makan minum seenaknya. Boleh makan enak. Kalau punya duit boleh dong. Tapi kira-kira buat daging enak. Tapi ada akibatnya. Enaknya cuma segitu tuh. Udah kesini gak kerasa apa-apa. Yang kita rasain begah. Kenyang. Apalagi kalau kenyangan kayaknya bergerak aja susah. Enaknya cuma segini saudara. Bener kan? Udah lewat sini nih. Dari tenggorokan ke sini udah gak kerasa apa-apa. Pesta pora. Israel pernah pilih yang kayak gitu sementara makanan masih di mulutnya saudara. Mereka mati.
Simson pernah pilih daging. Roh Kudus meninggalkan dia. Kenapa? Pilih perempuan. Daud juga pernah jatuh. Ngintip orang mandi. Akhirnya jatuh. Kita harus jaga keinginan daging. Keinginan mata. Manusia bernama Hawa. Dia jatuh. Karena firman-Nya berkata, perempuan itu melihat bahwa pohon itu kelihatannya baik. Keinginan mata. Padahal Tuhan sudah bilang, jangan. Dia jatuh. Yang kedua yang kita jaga adalah keinginan. Katakan bersama saya, keinginan. Amin. Yuk kita jaga, kita ubah keinginan-keinginan kita dari keinginan daging menjadi kehendak Allah. Saya senang yang dikatakan oleh Daud, saudara. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya pernah kenal satu orang. Belum konglomerat sih, tapi udah diberkati banyak. Dia udah punya segalanya. Keluarga juga baik. Rumah gak kurang-kurang. Kalau dihitung 10 jari kurang, saudara. Kendaraan banyak. Dia udah diberkati. Dia bilang, Pak Ju, makan seberapa sih kita perlunya? Udah terlalu cukup. Kayak semua makanan udah. Dia dicobain. Rumah seperti apa sih gedenya? Anak-anak udah pergi kegedean nih rumah deh. Seberapa sih kita cukupnya? Apalagi jalan-jalan udah hampir semua negara dia kunjungi. Ujungnya satu, dia bilang, yang saya cari Tuhan. Kok serius banget sih dengerinnya? Ujungnya dia bilang, yang saya cari Tuhan. Nah Daud dia berkata, bergembiralah karena Tuhan. Jangan bergembira karena harta kita. Jangan bergembira karena apa yang kita punya. Tetapi bergembira karena Tuhan. Jangan yang lain. Nah kalau kita udah bergembira karena Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memuaskan kita. Dia yang akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Makanya di situ dikatakan Yesus mengubah keinginan duniawi kita menjadi keinginan untuk apa? Untuk mencari kerajaan-Nya. Dan satu lagi Daud dia berkata, one thing have I desire of the Lord that I will seek after. Seek after itu artinya adalah mencari sampai mendapatkan. Apa yang dia cari? Semua udah dia punya, saudara. Yang dia cari Tuhan. Yang dia cari kehendak-Nya. Yang dia cari hadirat-Nya. Dia udah punya semuanya. Apalagi dia berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di puji-Mu menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup.
pikiran kita harus kita ubah. Nah yang kedua, keinginan-keinginan kita harus kita ubah. Yang ketiga, saudara, Roma 12 ayat 4, sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi masing-masing anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah ini Tuhan itu mengilustrasikan kita ini seperti satu tubuh. Saya perkecil skopnya, bukan gereja. Mulai dari diri kita. Tubuh saya akan maksimal kalau semua anggota berfungsi dengan baik. Saya akan bisa lari dengan cepat kalau kaki saya berfungsi dengan baik. Saya akan bisa memukul dengan kencang kalau tangan saya berfungsi dengan baik. Saya akan bisa membedakan mana parfum dan mana kentut. Kalau hidung saya berfungsi dengan baik. Ya. Saya bisa maksimal bergerak kalau seluruh fungsi dalam tubuh saya itu bekerja dengan baik. Nah bagaimana dengan keluarga? Ada satu survei yang dilakukan oleh Carnegie Mellon University, saudara. Dia mensurvei 163 orang-orang yang paling sukses. Dan ternyata hasilnya luar biasa, saudara. Dua orang yang dia survei, saudara. Satu adalah mantan presiden Amerika, Barack Obama, saudara. Nah dia ditanya, kenapa kamu sukses? Dia berkata, saya tidak bisa melakukan apapun seperti yang saya lakukan sekarang ini tanpa ada satu pribadi yang luar biasa. Yaitu istrinya sendiri. Namanya Michelle. Yang kedua yang dia survei, yang penemu Facebook, saudara. Mark Rujak bebek. Susah nyebutnya. Zuckerberg. Dia juga berkata bahwa istrinya memiliki peran yang sangat penting. Nah kita lihat ya. Kalau kita bicara keluarga. Yang ketiga, saudara. Kita akan mengalami satu perubahan hidup. Kalau kita perbaiki relasi-relasi kita. Bapak-bapak. Anak kecil juga, oi. Engkau hebat karena ada istrimu yang luar biasa. Ibu-ibu. Jangan pandang rendah peran suamimu. Walaupun sering ngeselin, dia tetap suamimu. Dan kau harus belajar tunduk padanya. Katakan haleluya. Anak-anak. Tua banget di sini pada ya. Nggak ada yang... Engkau bisa sampai saat ini kan ada orang tua yang luar biasa. Nah karena itu keluarga harus bersatu, harus memiliki relasi yang luar biasa satu dengan yang lain. Tanpa engkau memiliki relasi, engkau tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang maksimal. Katakan amin. Coba lihat kiri kanannya. Gue bilang juga apa. Jangan berantem aja lu sama orang. Mau keluarga berantem lu. Nah Bapak Ibu. Karena Tuhan sejak awal itu menciptakan kita seperti itu.
kita ketergantungan dengan orang lain. Sejak Tuhan menciptakan Adam, dia berkata, manusia itu tidak baik kalau seorang diri saja. Aku menempatkan seorang penolong yang lain yang sepadan dengan dia. Ditaruhlah Hawa. Adam jadilah jauh lebih maksimal. Kenapa Daud hebat? Bukan dia yang hebat sendiri. Ada istrinya. Tapi kalau Daud istri-istrinya. Karena istrinya banyak. Sekarang gak boleh istri-istrinya ya. Harus istri saja. Ada Yonatan yang membela dia. Ada triwira-triwiranya yang hebat-hebat yang bersama-sama dengan dia. Ada orang-orang yang hebat. Kenapa Gideon hebat? Karena ada 300 pasukannya yang hebat yang mau berjalan dengan dia. Bahkan Yesus sendiri, dia gak kerja sendiri. Dia sedang ngajarin kita. Aku saja perlu yang lain. Makanya bangun hubungan. Kita perlu relasi yang baik. Nih emak saya bilang, Mother Teresa. Dia bilang, Anda bisa melakukan apa yang aku gak bisa lakukan. Aku bisa lakukan apa yang Anda tidak bisa lakukan. Bersama-sama kita hebat. Saya gak bisa melakukan pelayanan ini di tempat ini sendiri. Tapi saya apresiasi para pelayan Tuhan. Yang bahu-membahu melayani bersama-sama. Saya apresiasi orang-orang yang luar biasa. Walaupun sudah 2 kali dengerin khotbah saya masih tetap mendengarkan saya hari ini. Saya apresiasi, luar biasa. Ada orang-orang yang hebat. Maka gereja ini terus bisa berjalan. Amin. Seorang terkaya di dunia. Namanya Bill Gates. Dia bilang, if I would be given a chance to start all over again. Kalau dia dikasih kesempatan untuk memulai segala sesuatu dari awal. Dia bilang, dia berkata, dia akan memilih. I would choose network marketing. Dia pengen pilih, dia lebih memilih untuk membangun network lebih banyak lagi. Robert Kiyosaki dia berkata, the richest people in the world look for and build network. Others look for work. Beda ya saudara ya. Yang satu orang terkaya di dunia membangun hubungan. Tapi yang lain cuma kerja doang. Apa yang kurang? Kenapa orang-orang kaya? Kenapa mereka diberkati? Karena mereka punya hubungan yang luar biasa. Bisnis perlu hubungan. Amin. Tanpa kita memiliki relasi, kita nggak akan pernah bisa berkembang. Kita perlu langganan, kita perlu supplier, kita perlu orang-orang yang bersama-sama melakukan bisnis dengan kita. Kalau enggak kita nggak akan bisa apa-apa. Kerja butuh hubungan, hubungan baik dengan bos, atasan, hubungan baik dengan bawahan, hubungan baik dengan teman kerja. Jangan di mana-mana berantem mulu. Hidup berantem mulu. Kok gue jadi ngomel? Katakan saya mau membangun hubungan. Yang ketiga saudara. Roma 12 ayat yang ke-1. Kembali saudara. Karena itu saudara-saudara demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Yang keempat artinya adalah yuk kita ubah tujuan hidup kita. Tadi kita sudah belajar dari Daud. Tadi sudah saya saksikan teman saya udah punya segalanya. Tapi Daud dia udah punya segalanya. Dia seek after. Artinya dia mencari sampai mendapatkan Tuhan, mendapatkan hadiratnya. Ujungnya apapun, siapapun kita, ujungnya kita akan kembali kepada Tuhan. Nah karena itu apapun yang kita cari di dunia ini,
satu yang harus menjadi fokus kita, yang harus kita utamakan. Kita cari Tuhan dulu. Carilah Tuhan dan kerajaannya. Maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepada kita. Yesus mengubah tujuan kita menjadi lebih dari apa yang pernah kita impikan. Dan dia mengarahkan kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Amin, saudara. Nah, kita lihat siapa namanya Yusuf. Enggak pernah dia bermimpi jadi raja. Tapi ketika kita lihat, sementara dia ada di pembuangan, dia tetap cari Tuhan. Ujungnya di situ dikatakan Tuhan menempatkan dia di tempat yang tidak pernah dia bayangkan. Begitu juga Daud, enggak pernah dia mimpi mungkin jadi raja. Tapi kita lihat karena Daud orang yang setia, orang yang terus mencari Tuhan, seek after, mencari sampai mendapatkan. Ujungnya dia menjadi satu pribadi yang luar biasa. Dia jadi orang yang luar biasa diberkati oleh Tuhan dan dia menjadi raja. Katakan amin. Yang terakhir, selesai saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oke. Satu yang kurindu. Satu yang kurindu. Kita siapkan hati kita. Sekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Ini yang kami mengubah hidupku. Urapanmu Tuhan. Engkau terlebih dulu berkorban buat kami. Kau curahkan darahmu. Tubuhmu engkau biarkan tergoyang. Supaya kami berubah. Sama sekali. Kami yang harusnya mati. Kami diubahkan. Alami kehidupan. Kami harus menderita. Kau ubahkan. Satu kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kami yang harusnya sakit, Tuhan ubahkan dengan kesembuhan yang kau janjikan. Karena itu kami janjikan Tuhan, kami mau tundukkan pikiran kami kepada Kristus, sehingga bukan lagi yang kami pikirkan yang di bumi ini, tetapi yang di surga yang kami pikirkan. Kami ubahkan keinginan-keinginan kami, bukan mengeluhkan keinginan daging yang kami kejar, tapi kami menaklukkannya kepada kehendak-Mu. Ini janji kami Tuhan.
apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Mari angkat roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga dia mengambil cawan. Sesudah makan, mari angkat cawan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kasih-kasih Kristus, bukankah anggur yang ada dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.